إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian ilmu usulul bidah, di mana kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu qawaid ma'rifatil bidah, kaidah-kaidah mengenal tentang bid'ah. Karena akhi, segala sesuatu pasti ada pondasi dan dasarnya. Di bangunan butuh pondasi yang kokoh. Demikian pula ilmu pun butuh kepada pondasi yang kuat. Ia adalah kaidah. Setiap ilmu pasti mempunyai pokok-pokok dan patokan-patokannya. Maka ya untuk menilai sesuatu itu adalah bid'ah atau bukan, butuh kepada kaidah-kaidah mengenal bid'ah itu sendiri. Yang ini merupakan asas yang kuat yang dibangun di atasnya ilmu usul bidah ini. Maka ikhwatul Islam, ya setiap sesuatu pasti ada pintunya. Orang yang tidak menguasai, memahami bagaimana tata cara membuka pintu itu, tentu ia tidak akan bisa untuk masuk ke dalamnya. Dan dia pun tidak pula mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benarnya. Kemudian ikhwatul Islam, beliau di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari membawakan al-faslul awal, fasal yang pertama, al-aslu fil ibadat al-man', sebuah kaidah yang telah ditetapkan oleh para ahli usul yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah al-aslu fil ibadat al-man'u. Ini pada asalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah itu hukumnya haram, artinya tidak boleh kita lakukan dahulu. Dalil dari kepada kaidah ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa ibadah sifatnya tauqifiyah. Ya, dalam artian yaitu kita harus menunggu dalil. Ibadah sifatnya tauqifiyah, artinya ibadah harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ikhwatul Islam, semua kita bersepakat. Semua kita setuju bahwa Allah Allah diibadahi sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan hamba. Hamba tidak berhak untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan seleranya sendiri, tidak. Hamba tidak berhak untuk beribadah kepada Allah dengan membuat inovasi-inovasi baru dalam beribadah kepada Allah, tidak. Kreativitas dalam ibadah tidak diperkenankan dalam Islam. Ya, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na dan menunggu dalil. Maka ikhwatul Islam, kaidah ini yaitu al-aslu fil ibadat al-man'u. Ya, pada asalnya adalah ibadah-ibadah itu hukumnya tidak boleh dulu. Hiya qaidatun ilmiyatun sahihatun, lakinnaha la tatanazzalu 'ala al-ibadat. Katsiran ma yakhlitu al-ba'dhu bainal ibadat wa ghariha. Kata beliau, banyak orang tidak bisa membedakan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ibadah dengan yang lainnya. Fatarahum yastadilluna litaswighi bid'ahim biqaidat al-aslu fil asya' al-ibahah. Hingga kata beliau, kamu lihat mereka berdalil untuk membenarkan bid'ah mereka dengan kaidah apa katanya? Pada asalnya segala sesuatu boleh-boleh saja. Memang betul itu kaidah yang benar. Akan tetapi kata beliau itu kaidah tidak masuk dalam masalah ibadah. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh, itu khusus dalam masalah-masalah duniawiyah. Adapun masalah-masalah ibadah, maka al-aslu fil ibadat al-man'u. Pada asalnya ibadah itu dilarang. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang mengagumkan yaitu I'lamul Muwaqqi'in di jilid 1 halaman 344 berkata, "Wa ma'lumun annahu la harama illa ma harrama Allah wa rasuluh wa la ta'thima illa ma athama Allah wa rasuluhu bihi fa'ilah kama annahu la yajiba illa ma awjabahu Allah wa la harama illa ma harramahu Allah wa la dina illa ma syara'ahu Allah
fal aslu fil ibadatil butlan hatta yaquma dalilun 'alal amri wal aslu fil 'uqudi wal muamalatis sihhah hatta yaquma dalilun 'alal amri. Kata beliau, sudah maklum, sudah diketahui bahwa sesuatu tidak dikatakan haram kecuali apabila Allah dan Rasulnya mengharamkan. Tidak boleh menganggap sesuatu itu dosa kecuali memang Allah dan Rasulnya telah menganggap itu dosa. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali apa yang Allah wajibkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan. Dan tidak pula ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Oleh karena itulah, kata beliau, pada asalnya dalam masalah ibadat itu hukumnya batal. Sampai ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, ada yang memerintahkannya. Dan sedangkan pada asalnya yang berhubungan dengan ya akad dan muamalah itu adalah ya sihah, sah, sampai ada dalil yang menunjukkan kepada batalnya. Ya, di sini beliau menegaskan bahwa pada asalnya ibadah itu hukumnya haram, ya, tidak boleh kita beribadah kecuali dengan dalil. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan duniawiyah, muamalah, akad, pada asalnya adalah sah, sampai ada tegak atau dalil yang menunjukkan kepada ketidaksahannya. Kemudian beliau berkata, wal farqu bainahuma anna Allah subhanahu la yu'bad illa bima syara'ahu 'ala al-alsinati rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ibadata haqquhu 'ala ibadihi wa haqquhu alladhi ahaqquhu huwa wa radhiya bihi wa syara'ahu. Ya. Dan perbedaan antara keduanya, bahwasanya Allah tidak diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Ya, Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan itu, yaitu yang Allah sampaikan, yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Karena ibadah kewajiban hamba. Ya, kewajiban hamba mengikuti ibadah yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah dan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah halaman 112, beliau berkata, فَبِاسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إِلَّا بِالشَّرْعِ. Ya, dengan meneliti syariat dapat kita pastikan dan kita ketahui bahwa ibadah yang Allah wajibkan atau Allah cintai tidak boleh ditetapkan kecuali dengan syariat. Kita mengklaim sesuatu diridhai oleh Allah tanpa dalil, ini berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, ya akhi. Ya, kita menganggap bahwasannya suatu ibadah itu baik dan bagus menurut pandangan sendiri, maka ia telah menganggap dan ia telah membuat syariat sendiri. Ini beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa, babul ibadat, babun al-ibadat wa diyanat wa taqarrubat mutalaqatun anillahi wa rasulihi. Falaysa li ahadin an yaj'ala syai'an ibadatan aw qurbatan illa bidalilin syar'i. Di bab masalah ibadah, masalah agama, masalah taqarrub, itu semua harus diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang pun menjadikan sesuatu itu ibadah atau sebuah alat untuk taqarrub, kecuali tidak boleh bagi seorang pun menjadikan sesuatu itu sebagai sebuah ibadah atau taqarrub kecuali dengan dalil syariat. Ya, kita jangan nganggap ini ibadah kalau tidak ada dalil dari syariat. Maka ikhwatal Islam, coba lihat bagaimana para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in mempraktekkan kaidah ini. Dari Nafi bahwa ada seorang laki-laki, ya, dia bersin di sisi Ibnu Umar. Lalu ia berkata begini, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ya, dia tambahkan wassalamu ala Rasulillah. Apa kata Ibnu Umar? Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, dia perkataan kamu itu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, tidak demikian Rasulullah mengajarkan kepada kami.
'allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah di setiap keadaan. Ya. Jadi Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita alhamdulillah saja. Tapi orang ini rupanya menambah dengan assalamu ala Rasulillah. Padahal yang mengucapkan salam kepada Rasulullah memang baik, bagus, sahih. Tapi ya dalam suatu zikir atau ibadah tertentu yang telah Rasulullah ajarkan lalu ditambah-tambah, maka ini ikhwatal Islam ya mengada-ngada dalam agama. Makanya Ibnu Umar di sini ya mengingkari orang tersebut. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Kata Ibnu Umar, apa bukan begitu yang kami diajarkan oleh Rasulullah kepada kami? Rasulullah mengatakan alhamdulillah ya di setiap keadaan, artinya di setiap kita ini ya bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ini ikhwatal Islam. Ya, terkadang juga di zaman sekarang misalnya ya banyak orang menambah-nambah dari syariat daripada doa-doa yang disyariatkan. Ada orang yang muadzin atau seseorang yang membaca doa adzan dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad, padahal itu tidak ada asal usulnya tambahan tersebut. Ikhwatal Islam. Mungkin terkadang ketika ada orang yang menambah-nambah ibadah atau berbuat sesuatu yang dianggap ibadah, akan berpandangan, loh, memangnya saya bakalan diadab apa gara-gara saya mengucapkan salawat kepada Rasulullah? Memangnya saya bakalan diadab apa kalau saya sholat? Subhanallah. Ikhwatul Islam, terjadi pada zaman tabi'in. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain. Dari Sa'id bin Musayyib bahwa dia melihat seorang laki-laki sholat setelah fajar shadiq itu muncul, ya, lebih dari 2 rakaat. Dia sholat lebih dari 2 rakaat, memperbanyak ruku dan sujud di situ. Fanahahu, lalu Sa'id pun melarang orang tersebut, jangan kau lakukan, karena memang ada telah sahih hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat saja. Maka Sa'id pun melarang. Maka orang yang melakukannya tadi berkata apa? Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala sholah. Hai Ibu Muhammad, apakah Allah mengadab saya gara-gara saya sholat? Subhanallah. Ketika Sa'id melarang orang tersebut untuk lebih dari 2 rakaat, dia berkilah apa? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Tapi bagaimana jawaban Sa'id bin al-Musayyib, seorang ulama tabi'in? Kata beliau, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak akan azab kamu gara-gara sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja salat setelah fajar itu hanya 2 rakaat, kok kamu ya lebih dari 2 rakaat? Itu syariatnya siapa? Kita tidak boleh menganggap sesuatu itu baik dulu. Oh, itu kan baik, orang mau salat masa enggak boleh? Masalahnya bukan itu ya akhi. Masalahnya ibadah itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Ya, bukan sesuai dengan selera si hamba. Makanya Syekh Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil setelah menyebutkan asar Sa'id bin Musayyib tadi berkata, wa hadha min bada'i ajwibati Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini adalah jawaban yang sangat bagus sekali dari Sa'id bin Musayyib. Wa huwa silahun qawiyyun 'alal mubtadi'ati alladhina yastahsinuna katsiran minal bid'ah bi ismi annaha dzikrun wa salatun. Ia adalah merupakan senjata yang kuat sekali, ya, untuk kita katakan kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, yang menganggap baik banyak sekali dari bid'ah dengan nama apa katanya, ini kan zikir, ini kan sholat, ya, masa orang nggak boleh berzikir, masa orang nggak boleh sholat? Silahkan zikir, silahkan sholat, namun ya tata caranya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah SAW. Akhal iman. Kisah yang bagus juga yang diriwayatkan, sebuah kisah yang bagus juga ya yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Faqih Al-Muttafaqih, demikian pula Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dan Ibnu Battah. Ya, demikian pula Abu Syamah yang menisbatkannya kepada Al-Khallal.
Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, berkata, Sami'tu Malik ibn Anas, aku mendengar Imam Malik bin Anas didatangi seseorang laki-laki dan berkata kepadanya. Apa katanya? Ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Hai Abu Abdullah, dari mana saya mulai berihram? Maka Imam Malik menjawab, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dari Dzul Hulaifah, dari tempat di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Tapi apa yang terjadi? Si orang ini berkata apa? Inni uridu an uhrim minal masjid minan indil qabr. Saya ingin mulai berihram itu dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi. Lihat, ya. Ketika dijelaskan oleh Imam Malik bahwa, ya, kamu mulai berihram dari Dzul Hulaifah, jawab dia, apa, saya pengen dari masjid, dari sisi kuburan Nabi aja. Apa jawab Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan itu. Aku khawatir kau tertimpa fitnah. Aku khawatir kau tertimpa fitnah, kata Imam Malik. Apa jawab orang tersebut? Wa ayyu fitnatin fi hadhihi? Innama hiya amyalun aziduha. Fitnah apa, hai Imam Malik? Saya cuma menambah beberapa mil kok, ya. Apa mudaratnya buat saya? Ya, apa bahayanya buat saya? Ya, cuma menambah beberapa mil kok. Masya Allah. Tapi lihat bagaimana Imam Malik menjawab. Sebuah jawaban yang dipenuhi dengan ilmu dan kekokohan, ya, yang disertai dengan pengagungan terhadap syariat Allah. Kata Imam Malik apa? Wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Allah yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang bahwa engkau telah mendahului kepada suatu kepada suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Masya Allah. Ya, kata beliau, fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang bahwa engkau mendahului kepada sesuatu keutamaan yang Rasulullah SAW saja tidak pernah melakukannya. Bayangkan, akhi. Ya, di zaman sekarang kan begitu. Loh, kalau saya melakukan perbuatan bid'ah ini apa mudaratnya? Justru, ya, saya memandang ini ada manfaatnya, katanya. Masya Allah. Dia tidak memandang, ya, bahwa dia memandang ibadah itu atau suatu keutamaan, dia anggap itu sebuah keutamaan, ya, pada Rasulullah SAW tidak melakukannya, itu saja itu merupakan mudarat besar buat dia terhadap agamanya. Ya, bagaimana tidak? Karena yang berhak untuk membuat syariat hanya Allah. Orang yang membuat syariat, dia telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembuatan syariat. Ikhwatal Islam. Makanya Imam Malik kemudian membawakan firman Allah. Beliau berkata, aku mendengar Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Ikhwatal Islam. Allah di sini mewanti-wanti. Ya, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah, orang yang berbuat bid'ah atau menambah-nambah perkara yang sifatnya bid'ah, maka waktu itu ia telah menyelisihi perintah Rasulullah. Ya, Allah mengancam bahwa mereka akan ditimpa fitnah, ya, atau ditimpa adab yang pedih. Na'udzubillah. Akhal Islam. Ya. Akhar Imam Malik ini sangat bagus sekali. Itu kewajiban kita, akhi, jangan menganggap sesuatu itu baik menurut kita. Jangan sampai kita mendahului suatu keutamaan pada Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Karena ini adalah, ya, menunjukkan akan kurangnya adab dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ali Hasan, "Wa ma ajmala ma katabahu al-Imam Umar ibn Aziz rahimahullah ila ba'dhi ummalihi." Betapa indahnya
yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz khalifah Banu Umayyah yang sangat adil. Beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk mewasiatkan mereka agar menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Beliau berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, ini beliau hidup di zaman tabi'in, khalifah yang adil. Kata beliau, "Usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amrih wa ittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatha al muhdithuna ba'dah fima qad jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natah." Kata beliau, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah dan melakukan sederhana dalam perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulnya dan meninggalkan segala sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah itu. Pada perkara-perkara yang telah tetap padanya sunnah dan telah dipenuhi padanya, telah dicukupi kita ini. Kemudian beliau berkata, "Wa'lam," dan ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, "Annahu lam yabtadi' insanun bid'atan illa qaddama qablaha ma huwa dalilun 'alaiha wa 'ibratun fiha. Fa 'alaika biluzumi sunnah fa innaha laka biiznillahi ismah." Ketahuilah, tidak ada seorang pun manusia yang berbuat bid'ah kecuali telah ada dalil yang mendahului dia dan sebagai pelajaran padanya. Maka kewajiban dia adalah berpegang kepada sunnah, bukan berbuat bid'ah. Maka sesungguhnya sunnah itu akan menjadi pelindungmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, "Wa'lam," kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang membuat tata cara yang jelas-jelas bertentangan, dan itu merupakan sebuah kesalahan, maka sesungguhnya, kata beliau, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan para sahabat tabi'in, mereka telah benar-benar berdiri di atas ilmu dengan pandangan yang tajam, dan mereka itu lebih kuat untuk membahas, tapi mereka tidak membahas. Artinya kalau mereka tidak tahu dan tidak pernah mendahului kita atas perbuatan itu, kok kita ada apa malah melakukannya dan sok tahu? Apakah kita ini lebih alim dari mereka? Apakah kita ini lebih semangat berbuat ibadah daripada mereka? Apakah kita ini lebih cinta kepada Rasul daripada mereka? La wallah, tidak sama sekali. Kalau para sahabat tidak melakukan itu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka orang yang sangat kuat keimanannya, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat semangat berbuat kebaikan, ternyata mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan perbuatan tersebut tidak disyariatkan, ikhwatal Islam. Jadi kesimpulannya apa? Kata beliau, fasafwatul qawli huna قد عهد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية لا تشرع إلا بنص نصبه الله على حكمه مسلم الثبوت والدلالة لضمان الاتباع عن الابتداع ودرء الغلط والحدث. Telah diketahui dari pengetahuan syariat ini, bahwa perkara urusan hamba yang bersifat ibadah itu adalah tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Tidak disyariatkan kecuali bila ada nas yang telah Allah pancangkan terhadap hukumnya, di mana kesahihan dalam sanad dan pendalilannya itu bisa diterima, karena ittiba itu mencegah kita dari perbuatan bid'ah dan mencegah kita dari kesalahan dan perbuatan yang baru. Ini ikhwatal Islam. Maka sekali lagi bahwa masalah taqarrub itu khusus untuk nas-nas syariat saja. Tidak dikembalikan kepada analogi-analogi, tidak pula kepada pendapat-pendapat manusia. Tidak pula kepada pendapat-pendapat manusia. Maka dari sini kita harus memahami
ya, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu ya, pada yang berhubungan dengan masalah ibadah itu hukumnya haram. Jangan kita bolehkan dulu kecuali apabila ada dalil. Kalau antum misalnya ragu ya terhadap suatu ibadah itu disyariatkan atau tidak, ya saya ragu. Ya kalau itu masalah ibadah jangan dilakukan dulu sampai kita menemukan dalil. Ya. Ikhwatal Islam. Maka dari situ kita akan memahami bahwa agama kita ini bukan tidak diserahkan kepada selera manusia, tidak pula kepada apa ya ra'yu dan analogi mereka. Kemudian beliau Syekh Ali Hasan membawakan fasal yang kedua dari bab yang kedua ini, yaitu kaifa na'riful bid'ah, bagaimana caranya kita mengenal bid'ah. Apa kaidah-kaidahnya yang harus kita fahami? Ini penting. Ya. Hadza mabhasun muhimun jidda. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Sebab ya dari pembahasan ini akan menjadi jelas kaidah-kaidah yang bersifat rinci. Ya. Sehingga dari itu kita bisa mengetahui suatu amalan tersebut dianggap bid'ah atau tidak. Sebab akhi semua kita tahu ya bahwa setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, an yakuna khalisan liwajhillah. Ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, an yakuna salihan, ya. Wala yakunu salihan illa idza kana muwafiqan lisunnah ghair mukhalifin laha. Ya amalan tersebut harus saleh, dan disebut amal saleh kapan? Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, ya tidak menyelisihinya. Ini adalah merupakan syarat diterimanya amal. Maka jadi patokannya bagaimana mengenal bid'ah itu? Berkata Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, Innal bid'atal mansus ala dhalalatiha minasyari'i, bahwa bid'ah yang dinyatakan kesesatannya oleh syariat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kullu ma arada sunnah minal aqwal awil af'al awil aqaid walau kanat an ijtihadin. Setiap yang bertabrakan dengan sunnah berupa perkataan atau perbuatan ataupun keyakinan, walaupun itu hasil ijtihad, ya, maka setiap perkataan atau perbuatan atau akidah yang bertentangan dan bertabrakan dengan sunnah, ya, maksudnya sunnah di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu hukumnya bid'ah. Banyak sekali perkara-perkara yang di situ jelas bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah-akidah yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para sahabat, seperti akidah orang Khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Akidah Murji'ah yang menganggap bahwa iman tidak dipengaruhi oleh maksiat dan taat, dan bahwasanya katanya amal tidak termasuk iman. Ya. Dan bahwasanya katanya iman tidak bertambah dan berkurang, itu semua bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Akidah demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mengagungkan dan mendewakan akal. Akidah orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat dan nama-nama Allah. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan akidah-akidah yang menyesatkan. Ya. Kemudian yang kedua, kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bih wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, setiap perkara untuk bertaqarrub kepada Allah ternyata dilarang oleh Rasulullah. Artinya ada orang ya bertaqarrub kepada Allah dengan cara melakukan larangan Rasulullah. Maka ini jelas bid'ah. Contohnya apa, akhi? Ya, seperti puasa terus-menerus, siyamud dahr,
atau mengkhususkan hari Jumat untuk puasa atau qiyamul lail. Ya, maka yang seperti ini jelas bertentangan dengan apa? Jelas ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, maka setiap orang yang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah, maka perbuatan tersebut jatuh kepada perbuatan bid'ah. Yang ketiga, kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa binassin aw tawqifin wala nassa alayhi fahuwa bid'ah illa ma kana an sahabiyyin takarrara dhalika al-amalu minhu duna nakir. Ya. Setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau tauqif, dan ternyata tidak ada nasnya. Ya, tidak setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas dari Al-Quran dan hadis, ternyata tidak ada nasnya, maka itu adalah bid'ah. Kecuali apa yang dilakukan oleh sahabat berulang-ulang tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, yang menunjukkan kepada apa? Para sahabat yang lainnya menyetujui. Ikhwatal Islam, sebuah contoh yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal, bahwa Atha berkata, Su'ilat Aisyah 'anil aqiqah, qila laha ara'aiti in nahara insanun jazuran. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akikah. Bagaimana kalau ada orang menyembelih unta bukan kambing? Maka Aisyah menjawab apa? As-sunnatu afdal. Ya, sunnah itu adalah yang lebih, mengikuti sunnah itu lebih baik, lebih utama. Ya, Rasulullah SAW kalau akikah itu enggak pernah menyembelih kambing, menyembelih sapi, tidak pula unta. Rasulullah SAW hanya memberikan syariat kepada kita, ya, kalau anak laki-laki itu 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana kalau ada orang yang menyembelih unta, kata Aisyah, sunnah lebih baik kita ikuti. Ya, sebab kalau itu baik tentu Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Ya, Al-Imam Subki dalam fatwanya ditanya tentang suatu perbuatan yang diadakan pada zaman itu. Maka beliau menjawab, apa kata beliau? Alhamdulillah, hadhi bid'atun la yashukku fiha ahadun wa la yartabu fi dhalik. Wa yakfi annaha lam tu'raf fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi zamani ashabihi wala an ahadi min ulama'is salaf. Alhamdulillah, kata beliau, ini adalah bid'ah yang tidak ada seorang pun meragukannya. Dan cukuplah sesuatu itu dikatakan bid'ah, ya, di mana tidak dikenal pada zaman Nabi, tidak pula dikenal pada zaman sahabat, tidak pula dikenal pada zaman ulama terdahulu. Ya, banyak ya akhi perkara yang seperti ini, banyak di zaman sekarang. Di zaman dahulu enggak pernah dikenal. Di zaman sekarang baru diada-adakan. Anehnya orang yang mengada-ngada mengatakan apa? Ya, ini kan sudah dari nenek moyang kita, Masya Allah. Ya, dari bapak-bapak kita. Ikhwatal Islam. Maka ya, setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali nas, ya, maka pada waktu itu tidak boleh dilakukan. Yang ternyata tidak ada nasnya, maka pada waktu tidak boleh dilakukan kecuali kalau itu dari perbuatan sahabat yang berulang-ulang dan di mana tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Kemudian dal atau yang keempat yang berhubungan dengan masalah bagaimana mengenal bid'ah, yaitu ma'ulsiqa bil ibadah min adatil kuffar. Ibadah-ibadah yang dimasukkan kepada adat istiadat orang-orang kafir, kebiasaan orang kafir yang dimasukkan kepada ibadah, yang ditempelkan dengan ibadah. Ya, yang itu pada asalnya kalau kita perhatikan itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang kafir.
Ya. Contoh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' halaman 141 berkata, "Wa minal bid'i wal munkarat musyabahatul kuffari wa muwafaqatuhum fi a'yadihim wa mawasimihim mal'unah, kama yaf'aluhu katsirun min jahalatil muslimina min musyarakati nasara wa muwafaqatihim fima yaf'alunahu fi khamisil bayt wa ghairihi." Kata beliau, di antara yang termasuk bid'ah yang mungkar, menyerupai orang kafir, ya, dan menyetujui mereka dalam hari raya mereka dan musim-musim mereka yang terlaknat, seperti yang dilakukan oleh banyak sekali kaum muslimin yang bodoh, di mana mereka ikut-ikutan, ya, merayakan perayaan orang-orang Nasrani, mengucapkan selamat kepada mereka, ya. Kata Imam Suyuti, mereka itu adalah perbuatannya orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin, walaupun dianggap atau diulamakan oleh orang-orang awam dan bodoh. Di zaman sekarang, akhi, lihat, ya, mereka mengatakan nggak apa-apa kita mengucapkan selamat, ya, hari ini dan itu, ya, yang merupakan perayaan orang-orang kafir. Padahal Imam Suyuti mengatakan itu orang-orang bodoh, kata beliau. Ikhwatal Islam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan pula, ya, tentang suatu perbuatan yang di situ adalah, ya, menyerupai perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Beliau berkata apa? Wa ammatu hadhil a'malil mahkiyyah 'anil nasara wa ghairiha mimma lam yuhka qad zayyanaha asy-syaitanu likatsirin mimman yad'i al-islam wa ja'ala laha fi qulubihim makanatan wa husna dhann. Ya, kebanyakan amalan-amalan yang dihikayatkan dari orang-orang Nasrani, dari apa-apa yang tidak pernah dihikayatkan selanjutnya, ya, sebelumnya, telah dihiasi oleh syaitan kepada banyak sekali orang-orang yang mengaku padanya Islam. Ya, dan bahkan, ya, syaitan itu menjadikan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, kokoh di hati-hati mereka. Bahkan mereka menambah-nambah dan mengurang-ngurangi, ya, sebagaimana mereka merubah-rubah sebagian perintah agama itu. Ya. Jadi menyerupai orang-orang kafir, akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, itu tidak diperbolehkan banyak di zaman sekarang, ya. Orang Nasrani merayakan apa? Kelahiran Isa Al-Masih. Orang Islam juga begitu, ya. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam ngikut-ngikutin. Ya, mereka merayakan apa? Ya, kenaikan Nabi Muhammad ke langit. Ya, Isra Mi'raj. Orang Nasrani merayakan apa? Ya, awal tahun atau tahun baruan. Orang Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Hijriyah. Banyak sekali, ya, akhi, contoh-contoh yang itu sebetulnya yang merupakan adat istiadat atau kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, akhi. Yang kita ini terkadang tidak sadar, ya. Kita selalu membacakan ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara, ya, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada kita. Ayo kita berusaha bendung kristenisasi dan yang lainnya. Ternyata, ya, dia sendiri jatuh kepada menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana itu? Maka akal Islam, ya, di sini jadi, ya, kebiasaan orang-orang kafir yang ditempelkan kepada ibadah, ditambah-tambahkan dalam suatu ibadah, ini akibatnya akan menjadikan perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Bahkan itu adalah bid'ah, ya, yang menyesatkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, mana sa'ala istihbabi ba'dul ulama siyamal mutaakhirin minhum wala dalil alaih, yaitu yang dinyatakan sunnah oleh sebagian ulama, ternyata tidak ada dalilnya. Dan ini seringkali terjadi dari kalangan ulama mutaakhirin, ya. Contoh misalnya, ketika Imam Nawawi menukil dalam kitabnya Al-Adhkar dari Abul Hasan Al-Qazwini, ia berkata,
Ya, Abul Hasan Al-Qazwini berkata begini, disunnahkan orang yang musafir, yang ingin bersafar, ya, membaca surat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kenapa? Katanya li'annahu amanun min kulli su', ia akan aman dari segala macam keburukan, katanya. Masya Allah. Ya. Maka kemudian Syekh Albani mengomentari perkataan itu, apa katanya? Hadza tasyri'un fid din duna ayyi dalilin illa mujarradid da'wa. Ini adalah merupakan pensyariatan dalam agama tanpa ada dalilnya, hanya sebatas klaim semata. Ya, dari mana ia tahu bahwa itu menjadi keamanan dari segala keburukan? Mana dalilnya? Ya, ini hanya sebatas ijtihad, ternyata ijtihadnya salah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka setiap perkataan ulama itu harus kita timbang. Ya, kita timbang bagaimana, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Apalagi dalam masalah ibadah telah kita ketahui ya bahwa itu hukumnya adalah ya tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya. Ya, wallahu alam, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini dahulu. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.